wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama aku Rohmalia dari kelas SI 02 2023. Di sini aku akan mempresentasikan tugas kelompok pemrograman web 1 tentang project web sederhana tentang aplikasi game atau dengan nama web yang aku buat yaitu Sizim. Nah, awal mulanya itu aku mau ngejelasin tentang login. Tapi login ini nggak komplit kalau nggak ada database-nya. Nah, di sini database-nya aku pakai MySQL di PHP MyAdmin. Nah, di sini untuk database-nya sendiri aku pakai username ini buat si nama user buat login. Nah, terus di sini ada email user, passwordnya, terus ada create ad-nya ini buat yang login kayak kapan dia loginnya. Nah, di sini untuk pemrogramannya sendiri aku pakai PHP. Nah, untuk PHP ini awal mulanya kita harus bikin PHP config. Nah, tapi untuk pemrograman config-nya nanti akan dijelaskan oleh rekan aku yang sekelompok. Jadi aku di sini mau ngejelasin yang eh, login terlebih dahulu. Nah, untuk login sendiri di sini aku pakai input. Nah, di sini tuh ada input email, input password, sama ada submit untuk button untuk memproses data. Nah, untuk stylingnya ya pasti aku pakai CSS. Nah, terus di CSS ini nantinya tuh ada logo container sama ada button. Terus juga aku di sini untuk kode prom loginnya tuh yang ini nantinya tuh ada login, ada email, terus ada password, ada login sama sign in. Nah, untuk proses login PHP-nya tuh nanti di pemrogramannya tuh di sini ada email sama password ya, pasti itu. Terus juga ada ambil data dari database. Nah, yang tadi kita buat di database itu kayak user email kayak gitu dan ini nih. Jadi si pemosesan dari PHP ke database-nya tuh di yang ini. Nah, terus untuk verifikasi password tuh ada di nah, ada di sini nih password. Nah, si password ini menggunakan password verifi. Nah, yang ini. Jika login berhasil, maka mereka akan langsung masuk ke dashboard. Tapi jika email atau password salah, maka mereka harus login ulang. Nah, terus untuk sesi penggunaannya kayak setelah login berhasil, data pengguna seperti user dan username pasti bakal disimpan di database yang tadi kita buat di MySQL. Nah, terus nanti juga ada notifikasi kesalahan jika email atau password salah seperti yang tadi aku jelasin ya untuk pemrograman yang ini. Nah, terus nanti itu di sini ada terakhir yaitu eh nah nih close. Close ini tuh tutup koneksi. Jadi setelah semua proses selesai nantinya tuh akan ditutup. Nah, terus juga nanti tuh jika login berhasil nih pas kita masukkan email dan sebagai halnya si pengguna akan diarahkan ke dashboard. Untuk pemrogramannya yang ini. Nah, terus juga desain tampilan gambar headernya tuh aku nambahin foto ya biar agak sedikit bagus gitu webnya biar nggak polos-polos banget. Nah, terus juga eh, aku pakai CSS untuk kontainernya, logo kontainernya biar rapih. Nah, untuk tampilannya itu nanti akan seperti ini kalau login. Nah, tadi kan aku udah bilang ya, aku pakai gambar. Nah, terus ini pakai flexbox si loginnya biar agak rapi. Terus tadi kan ada login, email, password, login tuh sign up. Tapi ini tuh nggak bisa langsung login. Kita harus sign up dulu. Nah, untuk pemrograman sign up-nya, ini buat login sign up-nya ya.
yang pasti kita pakai include config dong. Harus nyambungin dulu si sigupnya ke config agar biar bisa diproses. Nah, di sini itu buat in Nah, ini buat nanti isinya. Nah, ini yang aku blok itu nanti buat isi contoh isinya ya. Nah, terus buat database-nya itu sama ya kayak yang di login. Jadi itu masih nyatu. Nah, terus buat prompt dan proses pendaftarannya tuh eh nanti itu ada user, email sama password. Sama aja sih. Nah, terus juga untuk validasi data inputnya tuh eh, eh, validasinya menggunakan filter var. Nih yang ini, yang aku blok. Nah, terus juga untuk memeriksa apakah email valid. Nah, terus juga untuk si validasi pasportnya itu harus minimal 6 karakter. Yang aku blok harus minimal 6 karakter. Nah, terus untuk kata sandi di khas menggunakan password hashnya dengan algoritma ini kayak menggunakan algoritma. Nah, terus untuk menyimpan data ke database-nya itu SQL query-nya disimpan menggunakan prepare statement untuk menghindari SQL injection. Nah, terus juga di sini tuh ada SQL insert. Nah, yang ini. Nah, yang ini itu untuk menghindari yang tadi sama untuk memasukkan si datanya si SIGAN. Nah, terus juga ada parameternya diikuti dengan pemrograman yang di bawah yang tadi. Nah, terus juga ada jika query berhasil akan ditampilkan notifikasi berhasil. Nah, yang ini nih. Nah, terus ada notifikasi kesalahan juga nih. Jadi jika email sudah digunakan akan muncul peringatan. Nah, ini email sudah digunakan yang aku blok. Nah, terus juga aku pakai CSS untuk desain tampilannya agar lebih terapi juga. Nah, terus nggak lupa aku pakai bootstrap di sini. Nah, ini CSS-nya. Terus juga untuk logo kontainernya di setup aku juga pakai logo yang fotonya masih sama kayak yang tadi login. Ini untuk CSS yang bagian setup-nya. Terus ada prompt container membuat tampilan lebih menarik. Nah, ini prompt kontainernya. Nah, terus juga ada reject ke halaman login. Nah, kalau misalkan eh nah, kalau nih yang ini. Nah, ini itu reject ke halaman login yang tadi aku sebutkan kayak selamat pendaftaran berhasil. Jadi si pengguna akan langsung diarahkan ke si login. Nah, nanti tuh login lagi. Nah, terus abis itu untuk di setup-nya sendiri, prompt setup-nya di sini ada username yang aku blok, terus di sini ada sign in, email, password, setup lagi, terus login. Nah, ini untuk tampilan di setup-nya. Nah, ini untuk kontainer fotonya itu masih sama ya. Kayak yang tadi login dan di sini tadi yang udah aku jelasin di sebelumnya di pemrogramannya itu ada setup, user, email dan passwordnya. Di sini buat usernya pakai nama aku aja ya, Rohmalia. Nah, terus untuk emailnya itu di sini aku pakai email yang aku sering gunain, yang ini. Nah, terus untuk passwordnya kan tadi di login itu harus 6 karakter. Nah, di sini untuk mempermudah aku mengingat email passwordnya aku 1 sampai 6 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus nanti kita sign up. Nah, ini localhost berhasil. Nah, sekarang berarti kita masuk ke login. Nah, buat emailnya ini nama aku, terus ini paspor yang tadi
yang kita buat di sign up terus login. Nah, ini buat email yang tadi di sign up sama password yang tadi aku buat 1 sampai 6 itu. Nah, terus nanti kita login. Nah, terus di sini localhost berhasil. Nah, jadi di sini bakal langsung masuk ke si berandanya. Nah, di sini aku mau ngejelasin lanjut ke yang tadi udah login dan sign up. Di sini aku mau ngejelasin home atau dashboardnya. Nah, di sini aku pakai Bootstrap, nggak lupa. Terus di sini juga ada CSS. Nah, terus untuk navigasinya atau navbarnya aku pakai brand bentar. Nah, ini buat navbarnya. Di sini di navbarnya tuh ada judul yang tadi aku udah jelasin yaitu Natural si Gym. Terus yang kedua itu ada eh, home, membership, personal trainer, kelas, konsultasi tentang kami sama logout. Nah, terus juga di Nutber itu aku pakai foto. Nah, terus abis Nutber itu eh, aku bikin banner. Nah, ini buat bannernya. Banner itu buat nanti di si fotonya itu nanti kayak hasilnya tuh bakal ada selamat datang di si gym. Nah, terus aku juga nggak lupa pakai CSS. Buat CSS nanti aku jelasin terakhir ya. Nah, terus untuk layout pertamanya itu kayak menampilkan daftar pintu dengan kartu grid. Di sini aku, nah nih, di sini. Nah, nah itu buat filternya. Nah, ini buat filternya. Terus ada CSS-nya juga. Terus ada konten, konten connection. Nah, ini juga ada konten session kayak sedikit iklan gitu. Nah, terus ada dinamik konten yang isinya halaman dinamis. Nah, ini halaman ini kayak menampilkan konten yang berbeda berdasarkan nilai ya nilai menu yang dikirimkan melalui parameter URL. Misal, jadi ini tuh kayak buat nyambungin kayak ke nanti si kelas, terus ke konsul, ke membership, ke personal trainer tentang kami, login sama ke logoutnya. Nah, terus juga untuk yang dinamik kontennya ini aku pakai pakai uh, switch untuk menyimpan file berdasarkan parameternya ya. Nah, terus untuk fungsinya tuh kayak jika nanti menu kelas atau file kelas akan dimuat nanti parameter menu maka konten default beranda akan ditampilkan. Jadi nanti kalau misalkan aku bakal mencet si kelas berarti nanti akan langsung otomatis ke si kelasnya. Nah, terus juga fungsinya nanti mungkin aku akan jelasin di sama teman aku untuk fungsi di menu yang lainnya. Nah, terus untuk sumber eksternalnya yang pasti aku pakai JSS. Terus aku pakai CSS. Nah, di sini tuh CSS tuh buat ngerapihin si berandanya kayak ada buat body, navbar, terus ini daftar link, terus ini buat banner. Ini banner buat foto nanti di setengah kayak si login, tapi ini lebih berbeda. Nah, terus ini ada logoutnya, terus fitur section, terus fitur card. Nah, di sini ada CSS-nya pokoknya. Terus untuk teksnya biar agak rapi juga. Nah, terus untuk outputnya, nah ini untuk output yang tadi aku jelasin. Nah, tadi kan untuk di numbernya tuh ada si Jim. Ini adalah web yang aku sama kelompokku buat. Terus ini ada home, membership, personal trainer, kelas, konsul tentang kami sama logout. Dan tadi juga ada selamat datang di si Jim.
Terus sama ada Let's Build Your Bodyguards. Nah, terus di sini juga ada variasi kelasnya, nanti bisa pilih. Terus di sini juga ada iklan tentang membership. Untuk pemrograman selanjutnya mungkin nanti akan dijelaskan oleh partner saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya dari kelas SI 02 2023. Saya akan menjelaskan tentang fitur membership di aplikasi SeaGym yang telah dipresentasikan oleh teman saya sebelumnya. Saya kebagian di membership. Nah, yang pertama itu ada eh, untuk mengkoneksikan database, yaitu menggunakan include config.php. Nah, selanjutnya yaitu ada memproses form metode post. Nah, ini nih. Jadi ini tuh untuk mengecek form di submit menggunakan metode post. Mengambil input dari form data yang dimasukkan pengguna. Nah, seperti nama dan waktu. Selanjutnya yaitu eh, ada menentukan harga berdasarkan waktu membership. Jadi daftar harga membership ini berdasarkan durasi tersimpan dalam array seperti harga list. Nah, terus teh harga ditentukan berdasarkan durasi yang dipilih penggunanya. Misalkan 1 bulan yaitu 1 juta 120.000. Misalnya 3 bulan 350.000, 6 bulan 650.000. Nah, dan sebagiannya. Selanjutnya yaitu eh, ada untuk menyimpan data membership ke database. Nah, ini kodenya. Jadi disimpan dalam tabel membership di database menggunakan pada statement untuk mencegah serangan SQL injection. Nah, selanjutnya itu ada eh, untuk menampilkan eh, data membership yang sudah ada. Nah, kode ini diambil semua dari data tabel membership untuk ditampilkan dalam tabel halaman web. Nah, yang ini nih. Terus selanjutnya yaitu, nah ini bagian CSS-nya bisa dilihat ya. Nah, tuh ini tuh untuk body, ini untuk banner, banner, banner konten, banner konten, banner konten. Nah, selanjutnya yaitu nah, banner konten ini tuh untuk ada yang di atasnya tuh ada tulisan. Nanti kita lihat sama-sama. Nah, selanjutnya itu ada form membership. Nah, ini tuh untuk menginput nama dan memilih durasi membershipnya. Terus dan ada tombol submit untuk mengirimkan data ke server metode post agar tersimpan setelah daftarnya. Terus eh, selanjutnya yaitu untuk menampilkan data dari database. Nah, jadi kode ini tuh untuk eh, data dari tabel membership di database ditampilkan dalam bentuk HTML. Jika tidak ada data akan muncul pesan belum ada data membership. Nah, mana nih tuh. Nah, ya, langsung saja ya kita ke pengujiannya. Let's go. Nah, ini tampilan websitenya di apa itu teh? Di bagian membershipnya. Nah, di sini ada tulisan Are you can with one membership. Nah, terus di sini ada tabel oke form untuk mengisi mengisi untuk pengguna atau customer menjadi member. Kita langsung saja ya. Terus masukkan nama, misalnya Udin. Durasi membershipnya mau berapa bulan? Misalnya 6 bulan, 650.000. Nah, terus kita submit tambah membership. Nah, maka akan muncul di bawah, di tabel bawah, yaitu daftar membership Udin akan berdurasi bulannya 6 bulan, harganya 650.000. Nah, selanjutnya, nah terus di database DBGIM-nya di tabel membership-nya itu ada ID, nama, waktu, harga, extended until. Nah,
ID ini tipenya INT 11, atributnya kosong, no, no, dan harus auto increment ya. Iya. Nah, terus di sini ada nama menggunakan varchar, waktu menggunakan int, harga menggunakan int, extended until yaitu date. Nah, yang tadi tuh misalnya udah apa? Udah data di sini tuh akan otomatis tersimpan di sini tuh. Si Udin kan udah ada di sini tuh. Nah, waktunya 6 bulan, harganya 650.000. Nah, selanjutnya yaitu saya saya akan menjelaskan kode config. Kode config ini jadi kode config ini tuh untuk menyambungkan kode-kode yang ada di Visual Studio Code ini yang ada di file semua ini agar tersambung ke database ya. Nah, yaitu menggunakan nah alamat host yaitu menggunakan host localhost user sama dengan root untuk nama pengguna databasenya. Password databasenya yaitu password ini titik koma, terus dollar dbname dbgim titik koma untuk nama databasenya. Setelah itu membuat koneksi ke databasenya yaitu menggunakan dollar $con sama dengan new mysqli dollar $host dollar $user dollar $password dollar $dbname. Nah, misal ada terjadi kesalahan dalam koneksi, ini kodenya, maka misalnya gagal tuh ada koneksi gagal, connect error. Terima kasih guys. Oke. Di sini aku mau ngejelasin untuk filter konsultasi. Nah, untuk database-nya aku buat dua tabel. Nah, yang itu yang pertama ada tabel konsultasi yang ada id, nama ahlinya, terus ada jadwalnya. Terus tabel kedua yaitu aku membuat tabel jadwal baru. Nah, di sini tuh ada id, nama ahli sama jadwal. Ini tuh buat si yang usernya buat milih. Nah, untuk pemrogramannya sendiri, nah di sini awal mula pastinya kita membuat koneksi ke database-nya dulu, yaitu file config dengan PHP, terus yang localhost, root sama dbmin-nya yang aku blok ini. Nah, terus juga di sini ada cek koneksi, terus ini juga buat pastikan tidak ada output sebelum header. Nah, terus di sini untuk ambil data dari tabel konsultasi. Nah, di sini juga ada ambil data dari tabel jadwal baru. Soalnya kan tadi aku database-nya pakai tabel konsultasi sama jadwal baru. Nah, di sini ada daftar nama ahli giginya kayak yang tadi di tabel konsultasi. Nah, di sini ada juga jadwal di tabel jadwal baru. Nah, di sini ada senantiasa input untuk menghindari SQL injection. Nah, terus di sini untuk close itu tuh untuk tutup koneksi. Nah, di sini juga aku nggak lupa pakai bootstrap. Terus di sini ada CSS untuk merapikan si tampilan si konsultasinya agar terlihat rapi. Nah, terus untuk bannernya sendiri di sini aku pakai H1 yaitu konsultasi. Nah, terus untuk konten diisi buat di konsultasinya itu di sini ada daftar ahli giginya yang tadi di tabel kayak nomor, terus nama ahli giginya, jadwal konsultasinya. Nah, ini buat di database-nya. Terus juga eh, di sini belum ada konsultasi. Jadi kalau misalkan nih kalian masih pengguna baru si webnya, jadi nanti belum ada cantuman si datanya. Nah, terus di sini ada jadwal konsultasi. Nah, buat jadwal konsultasinya tuh kayak tadi di database-nya jadwal baru. Nah, di jadwal baru itu database-nya kan ada nama nama ahli gigi, jadwal sama nomor di sini. Nah, terus ini tuh ada juga di H2 itu tambah jadwal konsultasi baru. Nah, di sini buat tambah jadwal konsultasi baru tuh ini kayak Google Form gitu. Nah, di sini nantinya tuh kita bisa milih nama ahli gizi, eh terus ini nama ahli gizinya tuh nanti kita bakal pilih secara dinamis. Nah, terus di sini tidak ada data ahli gizi kalau misalkan kalian belum menginputnya.
Nah, terus di sini ada jadwal konsultasi. Nah, jadi kalian nanti tuh di filter konsultasi itu kayak bisa milih jadwalnya mau jam berapa dan sebagai halnya. Nah, ini untuk tampilan si web konsultasinya. Nah, di sini tuh ada buat database-nya kan tadi aku bikin dua database ya. Yang pertama itu daftar ahli gizi. Nah, ini ada nomor, terus nama ahli gizinya sama jadwalnya. Nah, terus untuk database kedua yaitu jadwal konsultasi baru. Nah, ini kan masih kosong. Nah, ini tuh buat jadwal konsultasi baru yang punya usernya. Nah, di sini aku mau misalkan aku mau konsultasi nih ke dokter Aulia. Nih, kita lihat di sini dokter Aulia tuh adanya di hari Senin sampai Rabu jam 8. Misal aku jam 9. Aku mau konsul di jam 9. Nah, jadi nanti tuh si yang user milihnya tuh nanti bakal muncul di sini. Nah, nih Dokter Aulia jam 9. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusma Nurhana dari kelas SI 2023-02 akan melanjutkan presentasi pada bagian personal trainer. Pada bagian kode PHP ini untuk membuat koneksi ke database MySQL menggunakan objek MySQL. Jika koneksi gagal, script akan berhenti atau die dan menampilkan pesan error. Lalu untuk kode selanjutnya adalah bagian untuk menjalankan query yang mendapatkan semua data dari tabel trainer. Hasil query disimpan dalam array trainers dengan struktur data asosiatif array atau key value. Lalu selanjutnya itu ada pricing for session. Di sini merupakan array pricing berisi daftar harga berdasarkan jumlah sesi. 4 sesi yaitu 400.000, 8 sesi 800.000, 16 sesi 1.600.000, dan 24 sesi itu 2.400.000. Lalu selanjutnya di sini ada kode untuk pemilihan pelatih atau variabel untuk pemilihan pelatih. Lalu selanjutnya di sini ada variabel yang digunakan untuk menyimpan data pelatih, sesi yang dipilih, dan harga yang sesuai setelah form disubmit. Lalu selanjutnya di sini ada kode untuk menangani form submission. Yang pertama itu ada mengecek jika metode request adalah post. Lalu yang kedua, mengambil ID PT atau ID pelatih dan sesi dari data yang dikirimkan melalui form. Lalu yang ketiga itu mencari data pelatih yang dipilih berdasarkan ID atau trainer ID dari array trainers. Lalu yang keempat itu menentukan harga sesi berdasarkan array pada variabel pricing. Dan yang kelima itu menyimpan data pelatih, jumlah sesi, dan harga ke tabel personal training session di database. Lalu selanjutnya di sini ada kode untuk menutup koneksi. Lalu selanjutnya di sini ada style CSS yang digunakan untuk mengatur layout pada konten personal trainer. Selanjutnya di sini ada tampilan banner dengan headline yaitu personal trainer. Lalu headline satunya itu temukan PT sesuai kebutuhanmu, dan paragrafnya capai tujuan fitness lebih cepat dengan bimbingan personal trainer bersertifikasi internasional. Selanjutnya di sini ada personal trainer list. Di sini menggunakan nama-nama dari anggota kelompok kami. Lalu selanjutnya di sini ada kode untuk menampilkan daftar pelatih atau personal trainer dalam bentuk kartu. Selanjutnya di sini ada kode untuk form memilih pelatih dan sesi dengan keterangan mengambil data pelatih dari variable trainers dan menampilkan nama serta jadwalnya di elemen option. Lalu jika ada pelatih yang sudah dipilih sebelumnya atau selected trainer, opsi tersebut akan otomatis ditandai oleh selected.
Lalu untuk yang sesinya itu pilihan jumlah sesi diambil dari array pricing. Dan jika ada sesi yang sudah dipilih sebelumnya atau selected sesi, opsi tersebut akan otomatis ditandai. Lalu selanjutnya di sini adalah kode untuk menampilkan harga yang diperbarui berdasarkan sesi yang dipilih. Di sini menggunakan function dari JavaScript untuk menghitung harganya. Dengan keterangan fungsi update price dipanggil setiap kali dropdown jumlah sesi berubah atau onChange. Lalu harga diperbarui menggunakan objek pricing yang sama dengan PHP. Lalu selanjutnya di sini adalah kode untuk menampilkan data yang dipilih oleh user. Hasil pemilihannya yaitu jika pengguna telah memilih pelatih, sesi, dan harga, tabel akan menampilkan detail pelatih, jadwal, jumlah sesi, dan harga total dari yang dipilihnya. Langsung saja kita lihat hasil dari kode personal trainer berikut. Di sini ada tampilan untuk personal trainer dengan nama-nama dari anggota kelompok kami. Lalu di sini ada form untuk pemilihan personal trainer dan jumlah sesi. Kita memilih personal trainer dari Hana. Lalu jumlah sesinya itu 4 sesi. Di sini langsung tertera harga dari 4 sesi tersebut, yaitu 400.000. Lalu kita submit. Detailnya ada pada tabel di bawahnya, yaitu nama personal trainer Hana, jadwalnya dari Senin sampai Selasa dari jam 11 sampai jam 12 siang. Lalu jumlah sesinya itu 4 dan harganya itu 400.000. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang berisi tentang kami. Pada kode di sini itu terdapat kode HTML yang berisi CSS untuk mengatur layout pada konten. Lalu selanjutnya itu ada kelas container untuk menyimpan headline yang berjudul itu tentang kami. Lalu selanjutnya ada about content atau tentang konten. Dan di sini isinya adalah tentang website yang kita buat. Keterangan-keterangan dari website yang kita buat. Dan langsung saja ke tampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Astuti dari kelas SI 2023-02. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kelas dari website Gym yang telah dibuat. Nah, yang pertama, di sini ada koneksi ke database, yang mana nanti ini akan membuka koneksi ke database MySQL menggunakan objek MySQLi. Nah, nanti menggunakan parameter koneksi host, localhost database dalam hal ini menggunakan localhost. Nah, kemudian ada user untuk kredensial login. Kemudian ada dbgym di sini. Ini merupakan nama database yang digunakan. Kemudian di sini ada if con di sini untuk mengecek koneksi, apakah koneksi ke database berhasil. Jika gagal, maka proses akan diberhentikan dengan pesan error. Kemudian di sini ada proses penambahan peserta. Di sini ada proses penambahan peserta, di mana nanti ada input nama kelas, nama peserta, dan jumlah peserta diambil dari formulir. Kemudian ada cari ID kelas berdasarkan nama kelas.
hitung total peserta dalam kelas tersebut. Jika melebihi batas maksimal, di sini batas maksimalnya 5 peserta. Jadi nanti jumlah total peserta itu tidak melebihi batas maksimal 5 peserta. Nah, kemudian di sini ada menampilkan daftar kelas. Ya, di sini ada menampilkan daftar kelas, mendapatkan semua data kelas dari tabel kelas di database. Kemudian data ini digunakan untuk ditampilkan di form pilihan kelas dan kartu kelas. Kemudian di sini ada menampilkan daftar peserta. Jadi nanti daftar peserta yang mengikuti kelas itu akan ditampilkan dengan menggabungkan tabel peserta dan tabel kelas untuk menampilkan daftar peserta yang terdaftar dalam setiap kelas. Kemudian di sini ada tampilan HTML, formulir tambah peserta digunakan untuk si data peserta. Di sini ada CSS ya. Nah, kemudian di sini ada formulir tambah peserta untuk mengisi data peserta baru, kemudian menggunakan elemen HTML select untuk memilih kelas yang tersedia. Kemudian ada kartu kelas untuk menampilkan daftar kelas gym beserta jadwal dan latihannya. Kemudian ada tabel nama peserta yang sudah terdaftar dengan jumlah peserta dan nama kelasnya. Nah, kemudian di sini ada validasi dan batasan peserta per kelas. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa maksimal peserta per kelasnya adalah 5. Maka jika jumlah peserta melebihi batas ini, sistem akan memberikan pesan error. Kemudian validasi dilakukan di sisi server untuk memastikan data valid sebelum disimpan ke database. Nah, mungkin itu penjelasan untuk di bagian kelas ya. Kemudian kita akan lanjut ke bagian admin. Nah, di admin ini nanti semua data akan ditampilkan di admin. Jadi admin ini untuk mengelola seluruh data yang telah dimasukkan, telah ditambahkan di halaman-halaman sebelumnya. Pertama, ini ada menggunakan MySQL untuk menghubungkan aplikasi dengan database DWGym. Yang jika koneksi gagal, aplikasi akan berhenti dengan pesan error. Nah, kemudian di sini ada if condition untuk mengautentikasi admin diaktifkan jika bagian ini di uncomment. Nah, bagian ini bertujuan untuk memastikan hanya admin yang telah login yang dapat mengakses dashboard ini. Kemudian di sini ada pengelolaan data. Di sini ada pengelolaan data dengan form input. Admin dapat menambahkan data baru melalui form yang sudah disediakan. Aksi yang didukung adalah tambah data, menambahkan data baru ke dalam tabel. Kemudian ada konsultasi, ada kelas, ada membership, kemudian ada edit membership atau menghapus data berdasarkan ID melalui form. Kemudian ada memperpanjang membership
Sini ada memperpanjang membership, kemudian ada juga mengedit data untuk pelatih. Sini ada mengedit data untuk pelatih. Nah, setiap aksi ini diproses berdasarkan nilai parameter action yang akan dikirim melalui form. Nah, kemudian data yang akan ditampilkan itu ada beberapa data dari tabel membership, kemudian ada konsultasi, ada kelas, dan juga ada trainers. Ada konsultasi, ada kelas, ada membership, ada trainers. Itu adalah tabel-tabel yang akan ditampilkan dan akan dikelola oleh admin. Nah, kemudian di sini ada fungsi render section. Nah, render section ini untuk menghasilkan setiap bagian dashboard secara dinamis. Ini ada CSS. Yap, ini render section untuk menghasilkan setiap bagian dashboard secara dinamis. Kemudian di sini ada parameternya, ada title, ada form fields, ada stable data, ada actions, dan ada extra actions. Kemudian di sini desain tampilan menggunakan framework Bootstrap untuk mendesain tabel dan tombol. Menambahkan beberapa gaya CSS untuk menampilkan tampilan dashboard. Nah, kemudian untuk alurnya tersendiri, nanti admin mengakses dashboard. Data ini diambil dari database, ditampilkan di tabel-tabel pada halaman. Nah, admin dapat memanage data dengan menekan form dan tombol add, menghapus data dengan menekan tombol delete, juga memperpanjang keanggotaan. Ya, khusus untuk membership, di sini dapat memperpanjang keanggotaan. Nah, mungkin itu penjelasan dari programnya. Kita lanjut ke bagian. Baik, jadi di sini kita akan melihat di bagian admin. Nah, ya jadi ini untuk di tampilan admin ya. Jadi nanti seluruh data akan masuk ke dalam dashboard admin ini. Nah, nanti admin bisa menghapus data apabila misalkan pengguna sudah selesai. Misal pengguna sudah selesai dengan berkonsultasi dengan Dr. Budi Santoso, maka admin bisa menghapus. Nah, kemudian begitupun di kelas di dalam kelas dan juga di dalam membership ini hanya admin yang dapat memperpanjang masa. Misal kita perpanjang jadi 2 bulan. Di sini 2025 bulan 2 tanggal 15. Kemudian kita extend. Nah, di sini menjadi 2025 bulan 4 tanggal 15. Jadi ketika jangka waktu yang telah diambil untuk membership ini telah habis dan peserta ingin menambahkan bulan untuk memperpanjang membership, maka bisa menghubungi admin seperti itu. Begitupun dengan personal trainers. Di sini juga bisa menghapus data. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan bagaimana website ini bekerja ya. Di sini kita sign in terlebih dahulu untuk mendaftar sebagai peserta ya, atau
pengguna. Misalkan kita masukkan email. Kemudian password. Di sini password menggunakan 6 karakter. Sign up. Ya. Maaf ya, ini default. Nah, kemudian kita login berhasil. Oke. Nah, di sini akan ada home, di bagian home. Di sini ada selamat datang di C-Gym. Let's build your body goals. Dan ada membership. Di sini ada contoh iklan untuk membership. Kemudian di sini ada kelas-kelas yang dapat dipilih. Jadi di sini di C-Gym ini tidak hanya ada gym, tetapi juga ada kelas-kelas, ada fitness class, ada pilates, ada kelas yoga, ada zumba dan lain-lain. Nah, kita ke membership. Nah, di membership ini nanti kita bisa memasukkan nama, misalkan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Jadi, ketika kita memilih membership, ada beberapa pilihan. Kayak ini ada 1 bulan itu 120.000, 3 bulan itu 350.000, 6 bulan 650.000, dan 1 tahun itu 1.200.000. Misal kita pilih yang 3 bulan. Klik tambah membership. Ya. Nah, kemudian data akan tersimpan di sini. Kemudian ke personal trainer. Nah, di sini ada beberapa personal trainer yang dapat dipilih. Jadi, ketika kita ingin ada program diet atau bulking, kita bisa memilih personal trainer ini untuk menjadi trainer kita selama di gym. Nah, bisa kita pilih ada Rohmalia yang jadwalnya Rabu sampai Kamis di jam 11 sampai jam 13. Mungkin untuk jadwal ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian sesinya bisa pilih ada 4 sesi, ada 8 sesi, 16 sesi, dan 24 sesi. Bisa kita pilih 4 sesi. Nah, 4 sesi itu 400.000. Kita submit. Ya. Dia akan ada dengan jadwalnya. Nah, kemudian jika kita ingin memilih kelas, seperti yang tadi sudah ada ya kelasnya, ini ada yoga, zumba, dan pilates. So, kita akan memilih pilates. Kita masukkan nama peserta kita. Jumlah peserta 1. Kita tambah. Nah, nanti di sini ada pilates. Nah, di sini ada daftar kelasnya. Jadi, pilates itu hari apa, dengan pelatihnya siapa, seperti itu. Nah, di sini ada selanjutnya di konsultasi. Nah, di sini ada beberapa nama ahli gizi yang tersedia. Jadi, ketika kita akan menuju untuk body goals, biasanya kita butuh ahli gizi untuk menghitung berapa berat badan kita, berapa yang ingin diturunkan, ataupun misal kita ingin bulking dan sebagainya untuk membuat tubuh body goals. Di sini ada pilihan, jadi kita bisa memilih, misal kita pilih Dr. Aulia. Nah, kita sesuaikan jadwal ini dengan jadwal kita. Di sini kan sudah ada Senin sampai Rabu jam 8 sampai jam 12. Di sini kita misal Kamis jam 12. Nah, di sini ada Dr. Aulia dengan jadwal hari Kamis jam 12. Nah, kemudian di sini ada tentang kami. Nah, di sini adalah penjelasan tentang C-Gym dan juga ada visi misi dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita bisa log out kembali. Nah, nanti akan kembali ke form login. Maaf, sebelumnya di sini memang default dari laptopnya itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.